kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai briket dan bagaimana proses pengolahan briket itu sendiri. Merupakan bahan bakar alternatif dari biomasa terkonversi. Briket ini sendiri mempunyai potensi yang besar yang dapat kita gunakan sebagai solusi untuk mengurangi ketergantungan kita pada penggunaan bahan bakar yang berasal dari fosil yang membutuhkan waktu ribuan tahun untuk dapat digunakan. Nah, briket itu sendiri merupakan perubahan bentuk material yang awalnya serbuk atau bubuk, kemudian menjadi material yang lebih besar sehingga memudahkan kita dalam proses penanganan dan proses penggunaannya. Nah, jenis-jenis briket itu sendiri terbagi berdasarkan bahan baku yang digunakan, seperti ada briket arang. Nah, briket arang ini dapat kita buat dari briket tempurung kelapa, kayu atau sekam padi. Kemudian ada briket batu bara yang terbuat dari batu bara yang sudah dihaluskan. Kemudian ada briket biomasa yang berasal dari limbah-limbah pertanian seperti jerami atau serbuk gergaji. Kemudian ada briket gambut. Briket gambut itu merupakan briket yang berasal dari endapan gambut. Kemudian, adapun bahan baku dalam pembuatan briket ini dapat seperti biomasa umum yang dapat kita gunakan atau bahan baku yang dapat kita gunakan seperti serbuk gergaji, alam sekam, tempurung kelapa, ataupun ampas tebu. Kemudian, untuk memperkuat struktur dari briket itu, kita dapat menggunakan perekat pilihan. Perekatnya ini tergantung dari bahan yang kita ingin gunakan atau kita mau. Dapat kita menggunakannya seperti tepung tapioka, molase, tanah liat yang berguna untuk merekatkan dari briket yang akan kita hasilkan nantinya. Nah, adapun contoh komposisi dari bahan baku yang dapat kita gunakan, misalnya kita menggunakan serbuk gergaji 50%, aram sekam 30%, dan kita gunakan tapioka 20% untuk menghasilkan briket yang optimal. Nah, apa sih yang menjadi kekurangan dan kelebihan briket itu sendiri? Adapun keunggulan dari briket itu merupakan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Kemudian juga dia dapat mengurangi limbah biomasa dari penggunaan bahan bakar yang berasal dari fosil yang menghasilkan karbon dioksida yang dapat mencemari lingkungan. Kemudian briket itu sendiri mempunyai harga yang terjangkau karena berasal dari limbah-limbah hasil pertanian, dan kemudian dia juga mudah disimpan dalam waktu yang lama. Sementara apa yang menjadi kekurangannya? Kekurangannya proses pembuatannya cukup memakan waktu yang cukup lama apabila menggunakan alat-alat yang masih sederhana. Kemudian kekurangan yang kedua, kualitas dari briket yang kita hasilkan itu dapat bervariasi, yang mana dipengaruhi dari bahan baku ataupun proses pengolahan yang kita lakukan. Kemudian ada kita juga memerlukan alat-alat khusus untuk menghasilkan hasil dari briket yang terbaik. Nah, contoh briket yang dapat kita buat adalah briket yang berasal dari batok kelapa. Nah, briket dari batok kelapa ini dia menghasilkan panas yang 2 kali lipat dari kayu bakar. Cara sederhana dalam membuat briket arang dapat dilihat seperti yang ada pada video ini. Pertama yang kita lakukan adalah kita menyediakan 1 kilo serbuk arang batok kelapa atau arang kayu. Kita timbang serbuk atau batok kelapa tersebut sebanyak 1 kilo. Kemudian kita campurkan 200 gram tepung tapioka dan 0,2 liter air di dalam kompor. Kemudian kita aduk, kita panaskan terus sampai dia nanti mempunyai struktur yang kental. Kemudian kita angkat. Kita campurkan tapioka tadi dengan serbuk arang. Kemudian kita aduk serbuk tersebut dengan adonan tepung tadi secara merata supaya mereka menjadi homogen. Nah, campuran yang merata ini tandanya dia tidak lengket lagi di tangan kita. Selanjutnya kita cetak adonan tersebut ke dalam cetakan, kemudian kita padatkan. Kita usahakan supaya briket ini dia padat agar nanti hasilnya bagus dan dia tidak rapuh. Kemudian kita keringkan, dapat kita keringkan di sinar matahari, atau untuk lebih mudah dia dikeringkan di oven. Kemudian maka kita dapatkan briket arang yang kering dan sudah siap untuk kita gunakan.